Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Semoga Ibu Guru jumpai kalian semua dalam keadaan sehat. Pembelajaran kali ini, Bu Guru mengajak anak-anak pembelajaran tentang tematik tema 2, selalu berhemat energi, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi, sumber energi dan manfaatnya. Belajar kembali bersama Ibu Sayuti. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang sumber-sumber energi, nah kita pahami dulu apa energi itu sendiri. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Energi sama dengan tenaga. Jadi kita untuk melakukan aktivitas harus berenergi atau bertenaga. Jadi, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau merupakan sumber kekuatan. Energi tidak dapat dilihat, namun bisa dirasakan pengaruhnya. Andai saja hari ini kalian tidak makan dan minum, apakah kamu bisa belajar dengan baik? Tentu kita akan mudah lelah dan tidak ada semangat untuk belajar. Maka dari itu, sebelum beraktivitas, kita sempatkan dulu untuk sarapan pagi atau makan secukupnya sehingga menghasilkan energi yang akan kita gunakan untuk beraktivitas. Dari mana energi dihasilkan? Nah, energi itu dihasilkan oleh sumber energi. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari sumber-sumber energi itu. Nah, sumber-sumber energi yang ada di antaranya matahari, makanan, air, listrik, minyak bumi, angin, dan masih banyak lagi sumber-sumber energi yang lainnya yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Ibu Guru akan mengajak anak-anak untuk mempelajari yang secara garis besarnya saja. Kita mulai dari energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Anak-anak, Bu Guru percaya semua dari kalian itu sudah tahu ya, matahari ya, karena setiap pagi terbitnya dari timur menandakan bahwa bumi kita sudah menjadi terang karena matahari sudah muncul ya, sudah terbit pada pagi hari. Tentu kalau sudah mulai sore, mulai menjelang malam akan tenggelam di sebelah barat. Jadi menandakan bumi kita akan mulai gelap. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar dari berbagai aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, di sana ada yang berolahraga, ada yang menjemur pakaian, ada adik bayi tentunya berjemur itu di bawah sinar matahari pagi. Bahkan tumbuh-tumbuhan juga memerlukan sinar matahari pagi. Setelah kita mengamati gambar, kita dapat menyimpulkan bahwa energi dari matahari sangat besar manfaatnya bagi kelangsungan makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup di bumi ini tentu membutuhkan energi dari matahari. Nah, panas matahari berpengaruh pada aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Apa saja manfaat panas matahari bagi kita? Ya, di antaranya untuk menerangi bumi sehingga kita beraktivitas pada saat bumi kita terang. Kalau pada saat bumi kita gelap, tentu kita atau makhluk hidup beristirahat. Manfaat matahari berikutnya yaitu dapat mengeringkan pakaian dan juga bahan makanan. Misalnya untuk
proses membuat ikan ya, ikan asin. Anak-anak pernah mendengar ya. Jadi ikan dijemur di bawah panas matahari. Bahan makanan yang lain misalnya Pak Tani panen padi. Sebelum diolah menjadi beras tentu dijemur dulu sampai kering, membutuhkan panas matahari. Manfaat sinar matahari juga sebagai sumber vitamin D. Ini matahari pagi. Jadi sinar matahari pagi menghasilkan vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kesehatan dan pertumbuhan tulang kita. Juga manfaat yang lain dari panas matahari adalah membantu tanaman untuk proses berfotosintesis. Nah, anak-anak lihat ya, bagaimana tanaman itu membutuhkan cahaya matahari. Nah, proses fotosintesis itu pada tanaman yang dimaksud adalah di mana tanaman atau tumbuhan mengolah atau membuat makanan sendiri, di mana membutuhkan air dan karbon dioksida yang kemudian dibantu oleh cahaya matahari lalu menghasilkan glukosa atau karbohidrat yang merupakan energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk hidup. Di samping itu, tumbuhan juga dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Panas matahari juga diperlukan pada proses pembuatan garam. Air laut yang terkena sinar matahari mengalami penguapan. Nah, uap air laut itulah yang dimanfaatkan. Terjadinya peristiwa proses pembuatan garam. Ini biasanya penduduk atau petani garam yang tinggal di pantai ya, atau di daerah pantai yang pekerjaannya membuat garam. Nah, sinar matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, tentunya dengan menggunakan yang dinamakan panel surya. Dengan bantuan panel surya biasanya diletakkan di atas atap rumah, di mana panel surya itu menyerap radiasi atau sinar matahari yang kemudian terkumpul di dalam sebuah baterai namanya ya anak-anak ya. Kemudian itulah yang dimanfaatkan untuk diperlukan untuk kegiatan di dalam rumah. Berikutnya adalah sumber energi angin. Tentu anak-anak merasakan ya, apa itu atau sudah mengetahui apa itu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Bagaimana kita bisa membuktikan? Misalnya kita berada di tanah lapang, tiba-tiba rambut kita bergerak-gerak. Nah, itu kita dapat merasakan ada embusan angin yang menyebabkan rambut kita bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat, di antaranya menggerakkan perahu nelayan yang akan berangkat ke laut untuk menangkap ikan, atau yang akan menuju ke darat selesai menangkap ikan. Tentu memanfaatkan atau membutuhkan energi angin. Begitu juga energi angin dapat juga menggerakkan perahu layar. Manfaat yang lain dari angin adalah, nah ini untuk menerbangkan layang-layang. Anak-anak, biasanya anak laki-laki ya, yang suka atau hobi bermain layang-layang. Supaya layang-layangnya bisa terbang, jadi membutuhkan energi angin. Begitu juga energi angin dapat mengeringkan pakaian. Di samping itu, manfaat energi angin yang lain untuk pembangkit listrik tenaga angin. Biasanya dikenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, bayu itu nama lain dari angin.
Pembangkit listrik tenaga angin merupakan suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Nah, anak-anak, ini yang dimaksud ya, turbin angin atau kincir angin. Jadi ini bisa kita temui atau ketahui itu dari negara Belanda ya anak-anak ya, yang menggunakan turbin angin atau kincir angin. Nanti kincir anginnya digerakkan oleh energi angin sehingga kincir angin berputar mengubah energi angin itu menjadi energi listrik. Sumber energi yang lainnya adalah sumber energi air. Di dalam kehidupan sehari-hari, air sangat dibutuhkan oleh manusia. Di antaranya ya untuk memasak, untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, untuk menyiram tanaman, untuk mengairi sawah atau lebih dikenal dengan irigasi, bahkan sampai ke sarana transportasi. Energi yang dimanfaatkan dari air adalah gerakannya. Jadi air merupakan sumber energi gerak. Manfaat dari energi air sebagai pembangkit listrik tenaga air. Air yang berada di tempat yang tinggi atau di ketinggian ya yang cukup tinggi memiliki energi yang lebih besar ketika jatuh. Contohnya air terjun. Nah, dari suatu ketinggian. Energi dari air terjun digunakan untuk menggerakkan turbin yang ada pada generator. Nah, yang menghasilkan energi listrik. Sumber energi dari bahan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan, di mana makanan tersebut menghasilkan energi. Energi yang ada di dalam bahan makanan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Selain itu, sumber energi dari bahan makanan juga bermanfaat untuk mengganti sel-sel yang rusak, mempertahankan kelangsungan hidup, bahkan juga menggerakkan organ-organ di dalam tubuh kita. Berikutnya adalah sumber energi listrik. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi hampir kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari itu sebagian besar menggunakan listrik. Listrik yang banyak digunakan adalah listrik yang disediakan oleh PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, laptop, bahkan untuk menyetrika, mencuci, bahkan memasak dengan kompor listrik ya anak-anak ya. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, apa kelebihan dari energi listrik itu? Kelebihan energi listrik adalah ya praktis tentunya anak-anak ya, tidak membuat kita repot, tidak menimbulkan polusi, mudah diubah menjadi bentuk energi yang lainnya. Nah, seperti dari energi listrik itu diubah menjadi energi gerak. Nah, itu terjadi pada kipas angin misalnya, apalagi anak-anak mesin cuci ya, itu energi listrik diubah menjadi energi gerak. Atau dari energi listrik menjadi energi panas ya, dari setrika. Kalau kita mau menyetrika dari setrika listrik itu, dari energi listrik diubah menjadi energi panas sehingga kita dapat menyetrika sehingga baju kita rapi. Dan masih banyak lagi contoh yang lain dari energi listrik yang diubah ke bentuk energi yang lainnya. Energi listrik dapat dihasilkan dari baterai dan aki. Pada saat digunakan, energi kimia yang ada di dalam baterai dan aki diubah menjadi energi
listrik. Nah, contohnya lampu senter. Lampu senter menggunakan batu baterai. Jadi batu baterai yang dirangkai di dalam lampu senter. Kemudian dari batu baterai itu energi kimia diubah menjadi energi listrik sehingga lampu senter dapat menyala. Demikian juga aki. Aki terdapat pada kendaraan bermotor pada umumnya ya anak-anak ya. Jadi dari energi kimia pada aki diubah menjadi energi listrik sehingga kendaraan bermotor sebelum dijalankan bisa dinyalakan terlebih dahulu. Energi listrik juga dapat dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi energi listrik itu dihasilkan dengan tenaga air. Nah, yang tadi yang sudah kita pelajari dari energi air. Juga pembangkit listrik menggunakan tenaga uap. Nah, atau PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Begitu juga pembangkit listrik tenaga gas. Ada juga pembangkit listrik menggunakan tenaga diesel. Pembangkit listrik menggunakan tenaga nuklir. Ada juga pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, bayu di sini itu tenaga angin ya anak-anak ya, tapi disingkat dikenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Yang tadi sudah kita pelajari pada energi angin. Jadi bayu itu nama lain dari angin. Ya, jadi ada energi listrik yang dihasilkan dari tenaga bayu. Nah, kita juga mempelajari tentang sumber energi minyak bumi dan gas alam. Kendaraan bermotor dapat berjalan ketika ada sumber energi untuk menjalankannya. Sumber energi tersebut berasal dari bahan bakar yaitu minyak bumi. Tetapi bukan langsung minyak buminya habis ditambang langsung digunakan. Diolah dulu ya anak-anak ya. Sebelum dimanfaatkan atau digunakan diolah dulu. Nah, hasil dari pengolahan minyak bumi itu dapat berupa bensin, oli, solar, minyak tanah, aftur ya, bensol. Nah, bensin dan solar digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor sehingga kendaraan bermotor entah itu motor, entah itu mobil bisa berjalan. Nah, olinya dimanfaatkan untuk apa anak-anak? Ya, untuk pelumas mesin-mesin yang ada pada kendaraan bermotor agar tidak berkarat sehingga jalannya bisa lancar. Nah, Bu Guru tadi menyebutkan aftur atau bensol. Nah, itu juga merupakan bahan bakar hasil olahan dari minyak bumi yang dimanfaatkan, yang digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang. Untuk minyak tanah dapat digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena minyak tanah sudah punah, hampir punah ada, tetapi sudah jarang. Karena sudah digunakan secara terus-menerus. Jadi bisa habis juga anak-anak ya. Nanti anak-anak akan mempelajarinya. Karena di sana di pelajaran IPS akan anak-anak pelajari tentang sumber daya alam dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nanti kita akan ketemu di sana nanti ya. Nah, sekarang secara garis besarnya aja. Jadi minyak tanah sudah langka ya, sudah hampir punah. Walaupun masih tetapi jarang kita jumpai. Kalau sebelum punah kita dengan mudah menemukannya untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor minyak tanah yang digunakan tentu untuk memasak. Dan juga untuk lampu Petromax. Jadi minyak tanah sebelum ada listrik ada lampu Petromax atau lampu istilah lampu teplok itu menggunakan bahan bakarnya minyak tanah supaya menyala. Nah, kapan kita menggunakan lampu? Yaitu tentu pada malam hari untuk penerangan. Tetapi sekarang kita sudah menggunakan lampu listrik. Untuk gas alam bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, mungkin kalau kita untuk berhemat menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Jadi,
dari gas alam dapat sebagai pengganti bensin atau solar untuk kendaraan. Gas alam juga dimanfaatkan untuk sebagai pembangkit listrik dan juga bahan baku industri plastik. Dan masih banyak lagi dimanfaatkan untuk gas alam untuk yang lainnya. Berikutnya sumber energi kayu bakar. Dari mana diperoleh kayu bakar? Kayu bakar diperoleh baik dari batang, dari dahan, dan dari ranting pohon berkayu. Dan juga dari bambu. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar. Nah, inilah contoh dari kayu bakar. Tentu dari pohon dibilah-bilah dulu kayunya, dahannya, rantingnya, kemudian dijemur. Nah, supaya kering. Mengapa dijemur? Supaya kering, supaya gampang untuk dibakar, dijadikan sumber energi. Kayu bakar masih banyak digunakan sebagai sumber energi, khususnya di rumah tangga dan usaha rumah makanan di pedesaan. Jadi menggunakan kayu bakar untuk membuat makanannya atau untuk memasak. Jika dibakar, kayu bakar itu akan menghasilkan energi panas. Penggunaan kayu bakar dilakukan untuk keperluan memasak makanan dan air, serta dapat dimanfaatkan sebagai penghangat tubuh. Ya, tentu dibakar dulu ya anak-anak ya yang menghasilkan energi panas tadi. Kalau pada musim dingin bisa dimanfaatkan untuk penghangat tubuh. Dan juga kayu bakar digunakan untuk membuat arang. Anak-anak tahu arang ya? Nah, ini gambar arang ya. Nah, seperti ini. Arang ini banyak anak-anak manfaatnya. Ya, yang gampang saja manfaatnya adalah ya untuk memanggang ya, misalnya untuk memanggang sate atau memanggang ikan, bahkan sampai untuk menyuburkan tanaman. Nah, anak-anak, untuk sumber-sumber energi dan manfaatnya sampai di sini dulu sebagai pendalaman materi. Nanti anak-anak mengerjakan dari Google Form. Kalau anak-anak kurang memahami, anak-anak bisa kembali melihat, menyimak video ini ya anak-anak ya untuk mempelajarinya. Dan juga ada di buku paket tema 2. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat belajar, Tuhan memberkati.